Oke, hadirin semuanya, kita lanjutkan pembahasan soal UTBK ya, bagian yang ketiga. Nomor 1, planet A memiliki percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi bumi. Seorang siswa melakukan pengukuran percepatan gravitasi dengan metode pendulum. Panjang tali pendulum yang digunakan di planet bumi adalah 4L dan di planet A adalah L. Jika amplitudo osilasi yang dipilih sama, maka rasio antara frekuensi pendulum yang digunakan di bumi dan di planet A adalah. Oke, jadi dari soal itu diketahui percepatan gravitasi di A 2 kali percepatan gravitasi di bumi. Panjang tali di bumi 4L, panjang tali digunakan di planet A L. Sementara amplitudo osilasi di planet A sama dengan di bumi. Ditanya berapakah perbandingan frekuensi antara di bumi dengan di planet A. Jadi ini merupakan getaran yang terjadi pada bandul, atau disebut juga ini getaran harmonis seperti itu ya, dengan menggunakan metode pendulum. Jadi misalkan adalah sebuah pendulum atau bandul sedemikian, terdiri atas tali yang panjangnya L digantungkan dengan beban bermassa M sedemikian. Seperti itu ya. Lalu bandul ini kita simpangkan sehingga berayun. Katakan berayun hingga di sini. Nah, jarak dari posisi mula, inilah namanya setimbang, hingga dia berayun mencapai jarak terjauh, itulah yang dimaksud sebagai amplitudo. Lantas, ketika sudah menyimpang ke kanan sedemikian, akan kembali lagi ke posisi timbang, melewati titik setimbang ini, berayun hingga ke kiri, mencapai jarak terjauh. Demikianlah bergerak bolak-balik ini, sehingga timbullah getaran seperti itu. Jadi, untuk mencari frekuensi getaran yang dihasilkan oleh bandul ini, dirumuskanlah dengan 1/2V akar dari G per L. Seperti itu. Jadi, untuk mencari perbandingan frekuensi yang dihasilkan ketika di bumi dengan ketika pada planet A, cukup kita bandingkan rumusnya. Ya. Jadi kalau ini kita bandingkan, 1 dibagi dengan 2V yang ini pasti harus dibagi. Maka langsung saja kita bandingkan, yaitu G dengan L di dalam angka. Berarti kalau FB itu artinya GB per LB per FA GA per LA seperti itu. Atau FB per FA itu sama aja dengan, kita letakkan posisinya biar rapi ini ya, GB per GA dikali LA per LB. Ya, di mana F berbanding terbalik dengan L sesuai dengan rumus. Maka langsung saja nilai FB dibandingkan dengan FA sama itu dengan akar dari GB-nya, tidak ada diketahui visualnya per GA, yaitu 2 kali GB kali LA sebesar L per LB, yaitu 4L. Maka kita dapatkanlah ini sama-sama dibagi GB habisnya, sama-sama bagi L habisnya, tinggallah di sini 1/2 kali 4. Berarti akar 1 per akar 2 kali 4 akar 8. Oke, kalau ini kita rasionalkan, akar 8 itu sama aja artinya dengan 2 akar 2. Kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu kali akar 2 per akar 2 ya. Maka kita dapatkan hasilnya ini akar 2/4. Nah, kira-kira gitulah penyelesaian soal untuk mencari frekuensi getaran. Oke, baik. Soal berikutnya, 2 buah alat anggutom sejenis A dan B dengan ukuran berbeda disambung menjadi satu seperti pada gambar.
luas penampang batang A 4 kali luas penampang batang B. Jika panjang batang B 4 kali panjang batang A, dan suhu pada ujung bebas batang A dan B berturut-turut adalah 100 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius, maka suhu pada sambungan kedua batang adalah berapa? Oke, jadi dari soal tersebut diketahui ada dua buah batang, si A dan si B sedemikian. Lalu luas A 4 kali luas si B, panjang si B 4 kali dari panjang si A. Kira-kira suhu A ini adalah 100 derajat Celcius, suhu si B 32. Lalu si A dan si B ini sejenis. Kemudian disambungkan sedemikian, maka ketika disambungkan berapakah suhu sambungan atau suhu gabungan antara batang A dan B seperti itu. Nah, ada di semuanya. Persoalan ini adalah tentang konduksi, perpindahan panas secara konduksi. Ya, jadi ketika ada misalnya sebuah batang sedemikian, batang ini katakanlah mula-mula suhunya T1. Lantas kita panaskanlah ujung yang lain seperti ini, misalnya dengan api, gitu ya. Lalu lama kelamaan ujung yang lainnya di sini di sebelah kanan akan ikut panas. Katakan sekarang setelah dipanaskan di ujung sana, di ujung sini suhunya sebesar ini. Kalau luas penampangnya ini adalah sebesar A, panjang batangnya ini adalah M, maka kemampuan benda ini untuk mengalirkan panas dari ujung satu ke ujung dua disebutlah itu namanya laju panas. Laju atau daya panas atau daya hantar panas seperti itu. Nah, disimbolkanlah itu dengan H. Jadi untuk mencari H ini sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Dengan catatan K di sini merupakan koefisien konduktivitas. Koefisien konduktivitas. Konduktivitas. Nah, nilai K ini bergantung pada jenis bendanya. Karena si A dan si B sejenis, maka sudah pasti KA sama dengan K si B. Maka ketika disambungkan antara batang A dengan batang B sehingga di sini bersatulah batangnya akan menempel, maka dalam kasus ini besar laju panas oleh batang A sama dengan laju panas oleh batang B seperti itu. Jadi ini seperti ajas flat, gitu ya. Untuk HA berarti KA dikali AA dikali delta TA per LA sama dengan HD kali dikali AB dikali delta TB per LB. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nilai KA dan KB tadi adalah sama besar. Berarti harus dibagi kiri kanan sedemikian, ya kan? Lalu AC A tadi adalah 4 kali AB dikali delta TA. Jadi dari kasus ini lebih tinggi suhu A dibandingkan dengan sini. Ketika disatukan ini katakanlah suhunya suhu campur, maka si A telah mengalami perubahan suhu yaitu delta TA. TA menjadi TC. Sudah pastilah nanti TA lebih tinggi karena si B lebih rendah digabungkan seperti ini. Oke, maka delta TA adalah TA dikurang TC. Untuk TA 100 dikurang dengan TC itu mau kita cari tahu, ya kan? Per LA tidak ada diketahui di soal. Sama dengan AB tidak diketahui di soal. Delta TB si B mula-mula 32 sekarang menjadi TC. Sudah pasti kalau dicampurkan dengan TA TC lebih tinggi. Maka delta TB TC kurang TB di mana TB 32 derajat Celcius per
LB, yaitu 4 kali LA. Oke, kita bereskan. Matikan yang sejenis. Kiri kanan LA habis ya. Kiri kanan AB habis. Kita kali silangkan. 4 kali 4, 16 kali 100. Iya, 1600. Dikurang 16 kali TC, 16 TC. Tinggallah di kanan TC kurang 30. Maka letakkan yang sejenis. 1600 tambah 32, 1630. Pindah ini ke kanan jadi tambahnya 17 TC. Maka dari sini kita dapat kalah nilai TC 1622 bagi 17. Ini sama dengan 96 derajat Celcius. Nah, kira-kira seperti inilah penyelesaian untuk persoalan perpindahan panas konduksi. Selanjutnya soal nomor 3. Seekor ikan yang berada di dasar kolam mengeluarkan gelembung sebesar V. Pada saat gelembung sampai di permukaan air, volumenya menjadi 2 V. Jika air 1 gram per cm kubik, maka kedalaman kolam tersebut adalah berapa? Jika 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Jadi diketahui kira-kira seperti ini. Adalah sebuah kolam. Misalnya inilah kolam di kita. Lalu kolam ini tentu ada airnya. Gitu ya. Kemudian di dasar kolam ini adalah seekor ikan. Misalnya inilah ikan. Ikan ini mengeluarkan gelembung udara. Misalkanlah ketika di dasar seperti ini, volumenya gelembung udara ini adalah V1 sebesar V. Lalu gelembung udara ini tentu akan naik sampai ke permukaan. Dan ternyata setelah tiba di permukaan air ini, gelembung itu volumenya katakanlah V menjadi 2 V, lebih besar. Ya benarlah ya kan? Karena ketika di dalam atau di dasar air ini, gelembung ini tertekan sehingga ukurannya mengecil seperti itu. Lalu ditanya, berapakah kedalaman daripada kolam ini atau H? Oke, maka dalam kasus ini untuk mencari daripada H ini, yang pertama kita gunakanlah yang namanya hukum Boyle, gitu ya, di mana nilai daripada tekanan dikali volume selalu konstan seperti itu. Jadi jika tekanan di dasar ini kita sebut namanya P1, tekanan di permukaan kita sebut namanya P2, maka berdasarkan hukum Boyle ini nilai P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, siapakah P1? Besarnya tekanan pada dasar kolam ini. Ingat, gelembung udara di dasar kolam ini itu ditekan oleh air dari atas. Tekanan yang diberikan oleh air, kita sebutlah itu namanya tekanan hidrostatis. Di saat yang bersamaan, udara juga dari atas permukaan air ini menekan air ke bawah. Tekanan yang diberikan oleh udara terhadap air dan seluruh benda ini atau gelembung udara disebutlah itu namanya P0. Maka besar P1 itu adalah tekanan hidrostatis oleh air tambah tekanan mutlak oleh udara. Gitu ya. Jadi untuk mencari tekanan hidrostatis, itulah yang dirumuskan dengan rho fluida atau air dikali G dikali H. H itu diukur dari permukaan hingga ke benda. Tambah P0. Ingat, P0 itu adalah tekanan mutlak udara, yaitu 10,5 Pascal. Kemudian siapakah P2? Siapakah yang menekan gelembung udara ketika sudah tiba di permukaan air? Hanya udara saja. Yang menekannya hanya udara dari atas. Maka P2 sebesar P0. Jadi, kalau kita masukkan ke persamaan Boyle ini, maka P1-nya adalah PH tambah P0
dikali V1 sama dengan P2, yaitu P0 dikali V2. Kalau kita jabarkan rumusnya, pH itu tadi adalah rho air kali G kali H ditambah P0 dikali dengan V1, yaitu V kakinya. Kemudian sama dengan P0 dikali V2, yaitu 2V. V kiri kanan kita bagikan, habis ya. Tinggallah rho air. Rho air itu berapa? 1 gram per cm kubik. Kita ubah satuan standar, yaitu 1000 dikali gravitasi 10 dikali H tambah P0. P0 adalah 1 atm. Satuan standarnya 10 pangkat 5 Pascal. Sama dengan P0 kali 2. 2 kali P0, 2 kali 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 3 kali 10, 10 pangkat 4 H. 10 pangkat 5 kita pindahkan ke kanan. Jadi kurang ya. 2 kali 10 pangkat 5 kurang 10 pangkat 5. Iya. Tinggallah 10 pangkat 5. Maka dari sini kita dapatkanlah H 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 4. Sama dengan 10 meter. Seperti itu ya. Inilah untuk menjawab persoalan daripada fluida statis, tekanan hidrostatis dengan menggunakan hukum Boyle. Oke, nomor 4. Kawat PQ panjang 1,5 meter digerakkan sepanjang kawat lengkung AB memotong tegak lurus medan magnet 10 mT seperti pada gambar. Pernyataan yang benar tentang besar dan polaritas GGL induksi pada kawat PQ adalah berapa? Oke, jadi dari soal ini diketahui ada kawat yang panjangnya L. Inilah L-nya ya, yang bisa digeser sedemikian, yaitu 1,5 meter. Ini dia. Kemudian rangkaian ini berada pada daerah medan magnet yang homogen. Semuanya adalah cross seperti itu ya, atau masuk ke dalam ini. Kemudian kawat yang ini digeser sedemikian ke kanan, memotong medan magnet secara tegak lurus dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi sudut yang dibentuk medan magnet terhadap kecepatan itu sama dengan 90 derajat tegak lurus seperti itu ya. Lalu ditanya berapakah GGL induksi yang dihasilkan dan tentukan polaritas atau kutub-kutub yang dihasilkan oleh kawat yang digeser tersebut. Oke, jadi ini merupakan percobaan si Lenz. Jadi ini percobaan Lenz untuk mencari GGL induksi yang dihasilkannya, samalah itu dengan minus B kali L kali V kali sinus θ. Di mana sudutnya itu antara B dengan V tadi 90 derajat. Jadi kalau dia sudutnya 90 derajat, nilai sinusnya adalah 1. Maka mencari D-nya cukup kita buat B kali L kali V. Ingat ya, di sini bertanda negatif menyatakan arah medan magnet utama berlawanan dengan medan magnet induksi yang dibangkitkan. Jadi tinggal masukkan aja epsilon induksi atau GGL induksinya samalah itu dengan B 10 mT harus kita ubah ini ke Celsius. Kita bagi 1000 ya, atau kalikan dengan 10 pangkat minus 3 tinggallah minus 2. Gitu ya. 10 pangkat minus 2 dikali L 1,5 dikali V2, maka ini sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 volt. Atau kalau ini kita ganti mV kalikan dengan 1000, maka GGL induksinya sama dengan 30 mV seperti itu. Kemudian untuk menentukan polaritas atau kutubnya, si Q itu kutub apa,
si P kutub apa, maka tentukan dulu kemanakah arah gaya Lorentz yang dihasilkan ketika kawat digeser sendiri. Jadi sesuai dengan hukum daripada Lorentz, jika kawat digeser sedemikian ke kanan, maka akan timbul gaya Lorentz yang arahnya selalu melawan arah gerak daripada kawat itu. Jadi jika kawat digeser ke kanan, maka gaya Lorentz-nya berarah ke kiri sedemikian. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan sedemikian, jempol arus atau arah kecepatan, kemudian B yang magnet, dari tengah gaya Lorentz, kita sesuaikan ke gambar ini, maka akan kita dapatkan medan magnet cross, maka telunjuk masuk papan tulis. Kemudian gaya Lorentz dari tengah ke kiri, maka dari tengah arahnya ke kiri. Ternyata arah arus jempol ke atas, sedemikiannya arah arus ke atas. Maka aliran arusnya adalah dari Q ke P. Inilah kalau arah aliran arus Q ke P. Jadi kalau kita ikuti arah arus, misalkan buat di sini rangkaian sederhana. Di sini ada kutub positif, ini kutub negatif. Gitu ya, pendek negatif, panjang positif. Maka arusnya akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ya, berarti ke atas pada sumber tegangan ini. Sementara kalau abang buat rangkaiannya seperti ini, misalnya ini lagi rangkaiannya, di sini ada sumber tegangan, kutubnya sedemikian, pendek panjang. Maka aliran arusnya kita buat seperti ini. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka untuk kasus percobaan lens ini, kawat yang kita geser ini itulah sebagai sumber tegangan. Gitu ya, jadi kalau arah arus ke atas sedemikian, maka yang ini atau aliran arus ini nanti pada loop tertutup ini akan berlawanan jarak. Jika arah arusnya sedemikian, tadi abang bilang kalau ini sebagai sumber tegangan, maka titik P adalah kutub positif karena arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Q sebagai kutub negatif. Seperti ya. Sekali lagi, Q adalah kutub negatif, P adalah kutub positif. Nah, kira-kira gitulah untuk menyelesaikan persoalan rangkaian lens. Oke, soal nomor 5, dua buah dawai A dan B masing-masing bermassa M dan 2M. Panjang dawai A sama dengan 4 kali panjang dawai B. Dawai A dibunyikan pada nada harmonik pertama dan beresonansi dengan nada harmonik ketiga pada dawai B. Rasio tegangan dawai A terhadap tegangan dawai B sebesar berapa? Oke, jadi persoalan ini adalah persoalan gelombang pada dawai. Seperti ya, gelombang bunyi pada dawai. Nah, misalkan ada dawai sedemikian. Misalnya ini adalah senar gitar. Panjangnya adalah L. Lalu kita tegalkanlah tali ini. Dikekatkan ya, tali gitarnya dikekatkan. Dengan gaya tegangan sebesar F. Lalu talinya ini kita getarkan sehingga membentuk gelombang sedemikian misalnya. Ya, lalu ketika bergetar maka dihasilkanlah nada. Untuk mencari frekuensi nada yang dihasilkan pada dawai, itulah yang kita rumuskan dengan N tambah 1 per 2L dikali dengan V. Dengan V di sini merupakan kecepatan yang nilainya sama dengan akar dari F kali L per N. Seperti itu. Nah, kalau disebut nanti pada soal nada dasar, itu sama artinya dengan nada harmonik pertama. Nada
harmoni yang pertama. Itu artinya ordenadanya adalah nol, gitu. Kemudian kalau disebut misalnya nada atas kedua, ini sama artinya dengan nada harmoni ketiga. Nada harmoni yang ketiga seperti itu. Jadi dari soal itu kita ketahui ada dua buah panah atau senar. Si A masanya M, si B masanya 2M. Panjang LA 4 kali LB. Si A pada harmoni yang pertama, N-nya berarti 0. Si B harmoni ketiga, N-nya sama dengan 0. Ditanya, berapa perbandingan FA dengan si FB kalau terjadi yang namanya resonansi antara dawe A dan dawe B. Jadi, kalau dikatakan terjadi resonansi, syaratnya frekuensi nada yang dihasilkan adalah sama besar. Berarti FA sama dengan FB. Seperti itu. Maka mencari FA berarti MA tambah 1 per 2 kali LA dikali VA. Sama itu dengan NB tambah 1 per 2 LB kali VCB. Seperti itu. Maka jika kita masukkan nilainya NA-nya 0 tambah 1 per, matikan 2 ini kiri kanan habisnya, LA-nya 4 kali LB dikali VA sama dengan NB, yaitu 2 tambah 1 3 per LB dikali VB. LB kiri kanan habis dibagian, kali silangkan, ternyata VA sama dengan 4 kali 3 12 VB seperti itu. Nah, untuk mencari V tadi ini rumusnya. Maka kalau VA itu sama dengan akar dari FA kali LA per MA. Sama itu dengan 12 dikali VB, berarti 12 kali akar VB. FB kali LB per MC. Nah, masukkan nilai-nilai. Nilai dermati akar kiri kanan, maka kita pangkat 2 kali semuanya. Langsung masukkan nilai. FA itu mau kita cari tahu. LA tadi 4 kali LB. MA adalah M. Pangkat 2 kali 12 ya. Berarti 144 dikali FB dikali LB per MB. MB tadi sama dengan 2 kali M seperti itu. Berarti sama-sama dibagi M kiri kanan habisnya. Lalu bos kiri ada LB, di kanan ada LB habis. Sekarang kita kali silakan. 2 dikali 4 8. Maka kita dapatkanlah 8 kali FA sama dengan 144 FB. Yang ditanyakan perbandingan gaya tegangan si A terhadap B. Maka kali silakan sama seperti di atas ini. Maka dapatlah FA per FB sama dengan 144 banding 8. Kalau 144 dibagi 8 itu bisa 18 ya, banding 1. Nah, seperti inilah untuk menyelesaikan persoalan gelombang bunyi yang terjadi pada bank. Adik-adik semuanya, inilah sekilas pembahasan bagian ketiga UTBK Fisika 2022. Silahkan dilatih dengan versi soal yang berbeda. Semoga sukses UTBK di tahun 2022 yang kalian ikuti.